Ya ketahuan lagi berdua di situ. Oh, di kantor. Di kantornya wartawan. Memang nggak ngapa-ngapain, cuman tak pantas gitu. Kalau menurut saya itu nggak pantas. Pak Alvin menceritakan kronologinya bahwa Bu Ayu ini butuh tempat untuk tinggal dikarenakan Bu Ayu ini dengan kondisi katanya sebatang kara lah Pak. Makanya di sini kan ada suaminya, ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurahnya. Bener nggak? Jangan bahasa terlantar. Sini. Gak apa-apa. Nah, Ibu kan bilang kalau misalnya Ibu ada yang menjual. Betul nggak? Bener ada. Kalau kamu disuruh sumpah, berani? Berani sumpah apa? Sumpah apa? Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Kamu berani sumpah apa? Sumpah Al-Quran. Itu di sumpah terakhir orang Islam loh. Kalau kamu bohong, hidup kamu nanti bisa kenapa-napa loh. Menjabat Bu RT dari kapan Bu? Almarhum Bapak meninggal, aku Lanjutkan? Iya. Oh Masya Allah. Disuruh sama warga melanjutkan amanah. Amanah, iya. Aku juga makasih banyak waktu itu almarhum Naura dibantu sama kakak yang mana tuh, Bu? kanker mata. Naura? Iya, Jasmine Naura Farzana Ismail. Tahun berapa tuh Bu? Tahun lalu ya. Meninggalnya tahun lalu, itu pendonasinya awal tahun lalu. Oh awal tahun lalu 2020. 24. Oh oke. Iya Ibu. Soalnya saya karena banyaknya orang yang kita bantu kadang suka lupa yang mana gitu. Kemarin kayak dinas sosial itu ternyata temen dia gitu. Oh gitu Bu? Iya, tahu-tahu dia akhirnya jadi bertemu dengan komunitasnya gitu Kak. Dinas sosial mana Bu? Tangerang Selatan. Oh Tangsel. Iya. Kita juga, iya kita juga kenal Bu. Yayasan kita kan di Tangerang Bu. Jadi kita koordinasinya, Allah Akbar, kita koordinasinya emang wilayah Tangerang gitu. Makanya pas dapat info kita nanya di mana lokasinya gitu. Mungkin kalau lokasinya agak lumayan jauh pasti kita butuh waktu kan Bu, karena kita ada schedule bantu orang tadi. Nah pas tadi kita dapat info Tangerang katanya dengan kondisi orangnya gini. Emang pas ditanya kayak agak depresi kan Bu, tapi yang saya iniin jawabannya konsisten Bu. Katanya termasuk Kuat ya. Assalamualaikum. Bu. Pak Dewi. Maaf ya gelap-gelapan. Ada perlu. Iya. Iya siap. Iya Bapak. Oh, gelap banget ya Bu. Dari mana ini? Saya dari yayasan Pak. Oh iya. Iya. Mana Bu? Tapi tempatnya kayak begini ya. Iya nggak apa-apa. Apa di sono juga? Udah Pak, nggak apa-apa, nggak serepot-repot, udah di sini aja. Di sana tempat duduk tuh. Oh iya tempat duduk. Iya. Bauti, tempat duduk Bauti. Bisa duduk ya. Cuman ada asap. Ya. Pas dari ini nih. Karena aku nggak mau ketemu lagi, aku udah Ada asap tapi
Ini sini kali kamu. Nanti kita ikut. Sabun ya Pak? Bu, ngobrolnya di mana ya Bu? Yang enak ya Bu? Di warung aja kali. Nggak kelihatan. Itu yang Halo Ibu. Iya Ibu. Maaf Bu. Itunya dia. Iya. TikTok. Iya makasih Bu. Sebentar ngobrol dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Yuk. ini bisa Pak? Bisa. Ayo Mbak. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama Ibu. Awas pala ya, pala ya. Guys, jadi ini kita sambil jalan gelap banget guys di sini. Asli. Jarang ada penerangan. Nah, terus ratunya katanya anaknya sakit. Jadi kita ngobrol dulu, cari penyelesaian, baru nanti kita ambil anaknya gitu ya. Pak izin mau ngobrol di sini ya? Silakan Bu, silakan. Di sini atau mau di sini? Di sini boleh? Ya, biar tidak mengganggu. Sini Bu. Sini Pak, silakan Pak. Sini Pak. Ya, Oke, ini dengan Bapak siapa maaf namanya Pak? nama saya Muhammad. Bapak Muhammad. Ini anaknya Iya. dari Hah? anak Bapak dari Ibu Ayu ya? Iya betul. Betul. Usianya sekarang Siapa ini? anaknya 6 tahun. 6 tahun lah. Iya, lebih 6 dikit ya. 6 tahun. Oke. Tahun di Januari. Oke, Pak. Jadi gini, saya selaku dari ketua yayasan Betul. dan yang punya yayasan ini dapat info terkait Ibu Ayu. Mana Ibu Ayunya? Oh itu ada itu. Iya itu ada. Sini Bu. Ya, dia datang ke yayasan kita, ya Pak. Terkait anaknya atas nama Ratu. Betul. Betul Pak. Betul. Itu anaknya dia ya. Iya betul. Oke. Nah, Ibu Ayu ada yang mau disampaikan dulu nggak nih sebelum saya ngomong? Hah? Ada yang mau diomongin dulu nggak? Enggak. Nah, Ibu Ayu ini mau mengambil Ratu, Pak. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah kalau buat saya pribadi ya kan. Itu nggak masalah. Hanya saja butuh perilaku yang bisa dimengerti orang banyak lah. Cara mengambilnya, ya kan? Cara mengambilnya harus berperilaku seperti ibu pada umumnya juga, ya kan? Emang kenapa Pak? Emang kenapa? Ya kenapa? Ini kan status kan masih ada urusan. Saya kan Sama Bapak. suaminya ya kan? Iya. Sedangkan perginya ini kan atas dasar dengan wartawan ya. Iya kan? Statusnya masih. Dia kabur gitu Pak. Urusan. Ya dibilang kabur. Ya bagaimana? Dibilang kabur juga bagaimana? Ya kan? Andai kata tempo hari saya berikan, ini statusnya tuh apa? Gitu kan? Apa nih statusnya nih? Apakah di sana dia udah punya suami atau udah punya tempat tinggal yang bisa naungin anaknya? Bisa nggak kira-kira buat pertanggungjawaban ini? Bener nggak? Ya kita merasa ngurus tuh dari kecil kan? Terus tiba-tiba dia pergi bawa anak, jelas apa nggak pergiannya? Jelas nggak kira-kira perginya? Oh kemarin itu sempat dia nggak sopan marah-marah Pak. Siapa? Datangnya Bu Ayu. Bukannya marah-marah, jadi perginya ini sebelumnya sih nggak ada apa-apa nih. Oh nggak ada masalah. Iya kan? Pergi ini nggak apa-apa. Setelah Lebaran tuh orang pada umumnya kan silaturahmi. Nah,
ya ini silaturahmi. Kupikir nunggu ntar sore kan banyak tamu ya kan, nggak terima. Terpaksa wartawan, temen, Alvin. tuh, suruh nganterin. Nganterin dulu dah sana lah, ya kan, hitung-hitung ngojek, ya kan. Tetap saya urusannya ngojek, Iya. bayar pun 50.000 itu. Iya. Nah setelah pulang ceritanya lain. Jadi banyakkan dia ke wartawan sampai setengah bulan. Pagi, siang, sore, malam. Terus? Setengah bulan. Mondar mandir tanpa adanya urusan kayak anak kayak bagaimana kayak itu enggak ada. Yang penting ketemu aja sama dia. Setelah ketahuan 15 hari itu nggak terima. Ketahuan apa, Pak? Ya ketahuan lagi berdua di situ. Oh, di kantor. Di kantornya wartawan. Memang nggak ngapa-ngapain, cuman tak pantas. Gitu. Kalau menurut saya itu nggak pantas. Iya. Kalau ngomong sininya ya kan, yang lakinya nggak ngomong, perempuannya juga nggak ngomong. Iya. Terus? Saya nggak tahu ceritanya soalnya, Pak. Makanya ceritanya panjang lebar. Mungkin pihak RT pun bisa membantu, ya kan, kebenarannya, ya kan. Nah, setelah dia ketahuan itu, disitulah dia maunya pergi aja. Kabur. Iya. Oh. Entah ada apa nih berdua tuh, ya kan, maunya kabur, nggak mau di rumah. Selang 10 hari kurang ya, seminggu lebih dikit lah, tiba-tiba adanya di yayasan. Apa di yayasan apa itu? Foundation. Nah, itu dia. Dengan tuduhan apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga. Halo, Kata yayasan. dengar Ya bukan kata yayasan, ya memang enggak lah. Alvin dan ini Mungkin mengadu kan, mengadu mungkin. Kan status kan belum suami istri toh. Nah, dari yayasan baru jalan pergi, malamnya ya begitu lagi. Aktif lagi aja berdua. Gak lama, setengah bulan kemudian tahu-tahu dia nikah dengan Pengacara. Pak Sabo namanya, ngaku-ngaku. 3 hari kemudian dalam Yang kenal pernikahan, dari? ya, Yang dia kenal itu dari mana? dibawa dari Alvin. Jadi Alvin merasa gak enak mungkin, dilemparlah ke sepertinya kayak gitu. Kita nggak tahu persis ya, Oh. nggak tahu persis. Jadi diduga ya Pak, diduga sudah sama Alvin. Hah? Diduga sama Alvin sudah tidak dibutuhkan, dilempar ke Nah, temannya. Oh gitu. ini ceritanya ya. Nah, setelah sehari 2 hari ceritanya nikah, ngabarin saya, ya kan? Ngabarin saya, aku mau nikah, saya mau ngambil anak. Tuh, kalau datangnya ke Bu RT, saya hormatin, ya kan? Datangnya ke kontrakan orang, nggak terima lah saya. Ke kontrakan orang si bujuk itu. Betul. Ngapain Itu. Pak? Makanya ngapain? Kalau mengenai urusan rumah tangga ya mungkin tarinya ke RT lah, atau ke kelurahan lah. Nah ini kontrakan orang, pantas nggak? Udah malam lagi, ngaku-ngaku anak jenderal, ya kan? Kayak dia, coba bayangin, sopan nggak punya orang bisa kayak gitu? Kembali lagi ya, orang si instansi negara nih 2
jalan ini. Aku pikir nggak ada yang sopan. Oke. Nah, jadi pas ke rumah Bu Jaya itu tuduhan Bu Jaya itu katanya menjual ya Pak? Kalau soal menjual aku nggak tahu, karena aku datang dipanggil kan, dipanggil posisinya dia nggak sopan, itu aja menurut saya. Nggak sopan. Kalau masalah urusan saya lain lagi ceritanya. Nggak ada urusan dengan saya juga kan. Kalau memang dia benar, jatuhlah ke Bu RT, pamit dulu sama Bu RT, terus Bu RT bisa manggil saya kayak begini nih, ya kan? Agak santun lah, ya kan? Punya etika lah, benar itu orang sekolah. Nah kalau cara-caranya mendenggeng di tengah kontrakan pintu orang bagaimana itu malam-malam? Sopan nggak itu menurut saya? Apalagi bahasanya anak gue mau diambil, lah itu gimana coba? Lah. Emang bener dia sayang sama si Ratu? Kan belum tentu, semua ini kan baru. Nah memang kalau emang dia rumah tangga, itu baru. Itu minimal aku laporan, aku sudah menikah. Tolong, ada perceraiannya atau bagaimana, ya kan? Tapi nikahnya Bapak? Nikahnya siri? Bapak? Iya. Nikahnya siri? Kalau dibilang siri, ini saksinya di sini. Iya, tapi ya kan? nggak ada buku ya Pak? Ada. Bukunya ada? Enggak, surat selebaran ada. Oh, tapi siri berarti ya? Kalau misalnya ada buku, berarti itu baru negara. Gitu ya Mbak ya, Uti ya? Iya, betul. Nah, terus setelah itu gimana Pak? Pas datang ke kontrakan sana, intinya tidak menyelesaikan masalah gitu Pak? Iya, jelas lah. Satu malam, ya kan? Keduanya juga yang mau dia ambil juga anak, dia itu siapa aku juga nggak kenal. Bener nggak? Pantas nggak kita memberikan ke orang yang nggak kenal? Iya, tapi Bapak mah kalau dari hati sebenarnya ketika emang ada yang mau merawat dan jelas gitu Pak, misalnya jadi masalah. Nggak jadi masalah. Iya, yang karena penting kan, tadi semua mah ayo menikah nih. Ini tiba-tiba dia datang lagi, bisa nggak kira-kira nih? Semua mah nikah nih. Ya kan, contoh kayak begini, ada masalah tiba-tiba dijatuhkan ke partai ini, itu bagaimana kalau nggak ada tulisan coret-coretan di sini? Dan suaminya nih, apakah itu benar? Apakah benar-benar dia itu panjang rumah tangganya? Ini kan kena jaminan. Ini saya khawatir gitu jujur aja. Tapi kalau memang di bawah naungan pemerintah, silakan. Ya kan? Tapi kalau semata-mata hanya sekedar ibunya dan saya masih ragu. Gitu aja. Gini, kita jelasin dulu ya Betul. Pak. Saya itu dapat informasi Bu Ayu butuh bantuan itu dari Pak Alvin, betul ya Mbak? Ya, Pak Alvin menceritakan kronologinya bahwa Bu Ayu ini butuh tempat untuk tinggal dikarenakan Bu Ayu ini dengan kondisi katanya sebatang kara lah Pak. Makanya di sini kan ada suaminya, ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurahnya. Bener nggak? Jangan bahasa terlantar. Saya lagi cerita Pak. Iya, saya ini lagi cerita. Gitu. Sabar Pak, sabar ya. Ya maksud saya saya sih bukan keras, cuma dijelaskan kalau terlantar siapa-siapanya nggak ada di sini. Ada Bu RT, tetangga juga dikenal. Iya, ini saya lagi menceritakan, iya kan, ini dari orang, dari Alvin. Kan saya nggak tahu, karena saya ketemu Bu Ayu aja baru hari ini Pak. Baru hari ini beliau datang sekitar jam berapa Mbak? Jam 2? Jam 2 atau jam 3? Alvin pun saya tonyol-tonyolin. Iya. Wartawan, tanya dia. Kita nggak bisa jelasin kalau Bapak masih meluap-meluap. Kan ya, kita di sini kan jelas gitu loh. Minimal kalau ditanyakan jelas. Mungkin Bu RT juga bisa jelasin gitu iya, loh, tapi kan saya di sini pihak yang netral yang ingin membantu menyelesaikan ini seperti apa gitu. Karena gimana pun Pak, sesuai dengan undang-undang, ini kan ibunya hak memiliki anak yaitu si Ratu itu, betul ya Mbak? Gitu. Bener nggak? Karena masalah itu ada di ibunya. Betul. Karena Tapi psikis mentalnya perhatikan loh, bukan ibunya ya kan? Betul.
Iya. Kemampuan dianya. Iya, bukan kemampuan dia, itu bisa diurus sama negara Oh nantinya, bagus. Pak. Kalau di bawah naungan negara, oke, Iya, saya baru mengerti. makanya ini kan saya mau menjelaskan. Kan kita juga dari yayasan, Pak. Kita bekerja sama dengan Ya. Komnas Perlindungan Anak gitu. Ya. Jangan sampai juga ini kita niat baik-baik nanti malah panjang ke depannya enggak, kalau gitu. saya sih enggak. Saya kan tadi dari pertama Iya, saya makanya- persilakan. Cuma nih masalahnya nih, ya kan? Masalahnya ini kan masih dalam atas status belum rapi sama saya. Kalau memang sudah berkeluargaan, minimal ada selembaran penyelesaian rumah tangga dengan saya.